Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maria Grace Elizabeth Jawa Hekin, Prodi S1 Fisioterapi, Stikes Tologerjo, Semarang. Dalam video ini, saya akan merenungkan tentang Advent ketiga. Sebelum memulai renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat-Mu dari pagi hingga saat ini dan sepanjang hari-hari kami. Ya Bapa, pada hari ini kami akan mendengarkan renungan. Ya Bapa, bukalah pikiran dan hati kami. Semoga renungan pada hari ini dapat masuk ke dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya inilah doa anak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum masuk dalam renungan, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Advent. Masa Advent berlangsung selama 4 minggu persiapan sebelum Hari Raya Natal. Pada masa Advent ini, seluruh umat Katolik mempersiapkan diri dengan berbagai hal untuk menyambut Hari Raya Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Masa Advent sendiri adalah masa pengharapan, penantian, dan persiapan untuk menyambut kedatangan dan kelahiran Yesus Kristus yang akan dirayakan pada masa Natal. Dan di sini saya akan merenungkan masa Advent yang ketiga yang bertemakan berjalan bersama dengan sukacita. Dalam masa Advent yang ketiga ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai dengan 11. Saya akan membacakan Injilnya terlebih dahulu. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang datang itu, atau haruskah engkau yang menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli menjadi dengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang-orang itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang tergoyahkan oleh kain kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia di situ tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan kita adalah tentang Yohanes Pembaptis yang dipenjara. Yohanes Pembaptis dipenjara. Sosok Yohanes begitu menggentarkan
pada padang gurun Yudea. Ia tak bisa lagi bertemu dan menegur orang-orang. Dinding-dinding di penjara telah membatasi gerak dan suaranya. Herodes menjelboskan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara karena tengah akan kritikan. Yohanes berani menegur Herodes karena ia mengambil istri saudaranya sendiri. Herodes adalah pemimpin. Jika kesalahan pemimpin dibiarkan, ia akan kehilangan kewibawaannya sebagai pemimpin. Jika pemimpin kehilangan kewibawaan, apalagi modal selaku sebagai pemimpin. Di penjara itu, Yohanes Pembaptis mendengar tentang karya Yesus. Yesus orang Nazaret yang pernah dibaptisnya itu telah melakukan serangkaian mukjizat. Yohanes mengutus murid-muridnya untuk berjumpa dengan Yesus. Di dalam Injil tadi ada tertulis, "Engkaukah murid-muridnya untuk bertanya, yang akan datang itu atau haruskah kami yang menantikan orang lain?" Tidak mudah memahami pertanyaan Yohanes. Bukankah Yohanes berkata kepada orang banyak tentang Yesus, "Ia akan datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya." Mungkin penjara telah membuatnya. Imam Yohanes goyah. Kesulitan hidup datang membuat orang menjadi ragu-ragu dan kecewa. Dengan lugas, Yesus berkata bahwa Dia adalah Mesias dan berpesan, "Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak Aku." Dengan perkataan itu, Yesus menguatkan iman Yohanes. Jadi dalam renungan ini, Yesus dan Yohanes mengajarkan kita bahwa dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit apapun, kita jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, Tuhan Yesus itu benar-benar akan datang di saat kita benar-benar sangat terpuruk dan sangat membutuhkan pertolongannya. Sekian dari renungan saya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sepanjang hari-hari kami. Ya Bapa, pada hari ini kami sudah selesai mendengarkan renungan-Mu. Ya Bapa, kiranya renungan-Mu yang barukan saja saya sampaikan tadi, semoga dapat bermanfaat bagi kami dan berguna bagi kami. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi semua orang, berkatilah mereka, jauhkanlah mereka dari mara bahaya. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami, lindungilah orang tua kami dimanapun mereka berada. Hanya inilah doa anak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.